Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian, pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Weni Ramdiastuti di acara TVRI Bicara, podcast, video podcast. Dan kali ini tamu saya luar biasa penting. Beliau adalah Mas Indra Bambang Utoyo. Untuk anak muda Sumatera Selatan barangkali ingatnya dengan Jenderal Bambang Utoyo. Tetapi kali ini kita mendapatkan kesempatan langsung bertemu dengan anak Jenderal Bambang Utoyo, Mas Indra Bambang Utoyo. Apa kabar, Mas? Oh, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya bagus. Semuanya bagus. Oke, sehat Mas ya? Alhamdulillah. Oke, teman-teman sekalian, anak muda ya. Kayaknya banyak yang belum tahu nih, Mas. Gen Z, apalagi Gen Alpha. Oh, iya. Dengan generasinya Jenderal Bambang Utoyo, jangan boleh dibilang zaman apa itu ya? 45. Zaman angkatan tahun 45. Sementara Mas Indra, salah satu putra dari Pak Bambang Utoyo, sekarang aja umurnya 72 tahun. Itu berarti di atas baby boomers. Oh iya. Ya, di atas baby boomers. Nah, kita ingin mendengar siapakah Jenderal Bambang Utoyo dan mengapa nilai-nilai perjuangan beliau itu tetap relevan dan harus diwariskan kepada generasi muda Indonesia, tentu juga Sumatera Selatan. Nanti setelah kita melihat tayangan yang berikut ini, ada tayangan berjudul Asta Murca. Artinya tangan yang hilang. Tangan yang hilang. Nah, Asta Murca, tangan yang hilang, nama yang abadi. Ia berjuang di bumi Sriwijaya dan ia juga meninggalkan tangannya di tanah ini. Desember 1946. Granat meledak di genggamannya sendiri. Tangan kanannya harus dipotong. Tanpa obat bius. Hanya air cuka. Setelah itu, ia belajar menulis ulang. Dari nol. Dengan tangan kiri. Dan surat-surat cintanya ia tanda tangani dengan satu nama. Asta Murca. Tangan yang hilang. Bukan untuk meminta iba, tapi untuk berkata, aku kehilangan ini dalam perjuangan, bukan dalam kehinaan. Ia dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Kursi upacara kosong. Para perwira memboikot. Tidak ada musik militer. Tidak ada panji kehormatan. Yang menemaninya hari itu hanya barisan musik pemadam kebakaran. 4 bulan kemudian, ia mengundurkan diri demi keutuhan institusi yang justru tidak pernah menerimanya. Orang-orang pernah menertawakan caranya memberi hormat karena hanya bisa mengangkat tangan kiri. Mereka menertawakan tangan yang hilang untuk membebaskan mereka. Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Utoyo tidak meminta monumen. Ia hanya ingin kita tidak lupa. oke, pemirsa sekalian, tadi kita sudah nonton video yang mengharukan itu ya, Asta Murca artinya tangan yang hilang. Nah, banyak anak muda Sumsel yang nonton lewat YouTube ingin tahu tentu siapakah si Asta Murca itu. Nah, kita berhadapan tentu saja dengan salah satu putra Pak Jenderal Bambang Utoyo, Mas Indra. Mas Indra, Anda bisa menceritakan sedikit nggak? Siapa sebenarnya Jenderal Bambang Utoyo ini dan kemudian apa relevansinya dengan generasi muda saat ini? Jadi Bambang Utoyo ini anak seorang aktivis Sarekat Islam yang dimana ayahnya ikut perjuangannya Haji Omar Said Cokroaminoto. Tapi ayahnya ini masuk keluar penjara karena memberontak kepada Belanda. Sehingga seorang Bambang Utoyo kecil hidup yang susah dan terlunta-lunta, dan akhirnya sebelum meninggal setelah masuk ke penjara Sukamiskin yang ketiga kalinya, ayahnya masuk rumah penjara, dia dibawa oleh pamannya ke Palembang.
tahun 37. Tahun 37. Terus Pada umur saat itu pada waktu 17 tahun. 17 tahun. Masih remaja lah gitu Mas ya. Sudah pindah ke Palembang dan baru bisa sekolah kembali setelah di Palembang. Karena selama itu sekolah HIS itu pindah-pindah, tidak bisa tetap karena dia anak pemberontak. Tunggu Mas, HIS tuh kalau orang zaman sekarang bilangnya apa? SD-nya zaman Belanda. SD zaman Belanda, oke. Nah, setelah pindah ke Palembang, baru bisa masuk Milo, SMP zaman Belanda. Oke. Tahun sampai dengan tahun 43. Selesai dari 43 itu Jepang masuk. Jepang masuk menguasai Indonesia, menjajah Indonesia selama 3 tahun. Dan ada program pemerintah Jepang, penjajahan Jepang itu yang ingin mengangkat anak-anak Indonesia menjadi prajurit pembela tanah air. Maka disebutlah sekolahnya itu yang cuma berapa bulan, sekolah tentara, namanya PETA. Pembela tanah air. Di Sumatera Selatan atau di Pulau Sumatera, PETA itu disebutnya Gyugun, bahasa Jepang. Bahasa Jepang. 3 bulan ikut Gyugun, 3-4 bulan itu pusatnya di Muko-Muko di Bengkulu. Ratusan, mungkin sekitar 200 anak-anak Ningrat Sumatera Selatan itu masuk, yang ingin masuk ke PETA itu keluar menjadi, ada dari 200 itu mungkin ada 12 yang jadi letnan muda, termasuk salah satunya Bambang Utoyo. Maka menjadilah tentara Jepang. Ketika Indonesia merdeka, mereka inilah yang menjadi cikal bakal tentara. Jadi bulan Oktober tahun 45 terbentuk, ditata tentara yang namanya TKR, awalnya BKR menjadi TKR terus TRI ya. Itu pemerintah pusat menunjuk Mayor Jenderal Soeharjo menjadi Panglima Sumatera, dan beliau inilah yang membentuk tentara seluruh Sumatera. Sumatera bagian selatan cuma terdiri dari 2 divisi waktu itu, dan dibentuk divisi 1 Garuda 1 itu dipimpin oleh Kolonel Ahmad Barlian. Juga Pak, Jalan Barlian ya, itu Pak? Itu lulusan Mas. PETA Gyugun juga. Oke. Nah divisi 2 yang bertugas di Palembang itu Bambang Utoyo, ya Kolonel Bambang Utoyo yang jadi komandan divisi. Itu pertama kali terbentuknya tentara di Sumatera Selatan. Lalu terjadi penyempurnaan sehingga pada tahun 46 lebih diperluas lagi. Nah, tentara di Sumatera Selatan ini dijadikan subkomandan Sumatera. Subkomandan Sumatera dibagi 2, subkomandan Sumatera Utara dan subkomandan Sumatera Selatan. Panglimanya waktu itu Pak Kolonel Simbolon. Nah, di bawah subkomandan Sumsel ini ada 4 pasukan subteritorial pertempuran. Nah, bapak saya Bambang Utoyo jadi komandan STP Palembang. STP subteritorial Palembang. Nah, merdeka. Nah, karena udah merdeka tuh ya. Tahu 46 Belanda masuk lagi. Mau mencoba menguasai Indonesia lagi. Ke seluruh Indonesia. Termasuk Palembang dikuasai oleh Belanda. Masuklah tentara Belanda, dompleng sekutu. Sekutunya pergi, Belanda tetap ada di Palembang. Nah, mulai akhir 46 itu terjadi kelas kecil-kecilan antara tentara Indonesia dengan Belanda. Di Desember itu mulai meningkat pas tahun baru 1 Januari 47 terjadi kelas membesar perang antara tentara Indonesia dengan Belanda. Komandannya ayah saya. Karena kebetulan itu terjadinya di Kota Palembang. Di Kota Palembang, oke. Nah terus kan tadi kita lihat ya diilustrasikan oleh AI tadi. Tangan beliau itu sampai apa istilahnya? Putus. Jadi gini. Itu setelah gimana tuh Mas? Jadi setelah itu perang di Marima Malam, ada perintah dari pemerintah pusat supaya terjadi ceasefire gencatan senjata. Dilakukan perundingan dari pihak Indonesia, ayah saya yang memimpin, Kolonel Bambang Utoyo bersama Residen Rozak dan gubernurnya Muhammad Isa.
Dari pihak Belanda. Isa itu ya. Itu gubernur Sumatera Selatan. Iya, iya. Dan dari Belandanya Kolonel Molinger. Alot. Karena Belanda minta tentara Indonesia keluar dari Palembang. Tidak mau terima tentu. Apa tentara Indonesia nggak mau terima. Akhirnya atas desakan dari pemerintah pusat diambil jalan tengah. Tentara yang angkatan darat mundur 20 km dari Palembang. Angkatan udara, angkatan laut sama pemerintah Indonesia tetap tinggal di Palembang. Disitulah mulai yang namanya gerilya. Gerilya. Mulai di situ. Perang gerilya. Ya, jadi perlawanan dilakukan di luar kota Palembang, 20 km keluar dari Palembang. Ayah saya bermarkas di Mangunjaya. Mangunjaya? Ya, itu dekat Pendopo, antara Pendopo Prabu Muli itu. Nah, kita menggunakan senjata rata-rata banyak buatan sendiri, sebagian diselundupkan dari Singapura, itu yang bagus-bagus. Tapi granat, mortir kadang-kadang buatan dalam negeri. Nah itu karena buatan dalam negeri, kualitas tidak bagus. Jadi misalnya granat, granat itu bisa memakan korban anak buah bapak saya itu mungkin ada 4 orang. Sehingga ayah saya sebagai komandan harus memeriksa. Tidak ada yang percaya lagi anak buah mau pakai granat. Anak buahnya udah bilang, bapak jangan coba sendiri, kita yang coba. Tapi ngotot dia coba. Nah begitu dia coba granat, jadi cobanya bukan granat saja, mulai dari mortir, pistol, stand gun, sampai pada posisi granat, belum dilempar sudah meledak. Hancur tangannya, hancur tangan semua, tubuhnya hancur lah semuanya. Dan memang akhirnya kalau setelah diperbaiki putus tangannya satu, tangan kanan pada sini. Nah itu kejadiannya di Mangunjaya. Tidak ada fasilitas kesehatan. Harus dibawa ke pusat kesehatan. Tahun berapa itu Mas tadi? Tahun 47. Agresi itu ya? Agresi militer 47 ya. Nah itu dibawa ke tempat yang ada kliniknya. Tempat ada kliniknya itu di pusat subkos itu. Di dekat Lubuk Linggau, yaitu Morability, kliniknya Mayor Dr. Ibnu Sutowo. Nah, disitulah dibawa pakai ketek berhari-hari itu ke sana karena pakai ketek ya. Mau jalan kan tidak mungkin, jalan dikuasai Belanda. Jadi pakai ketek. Sampai di sana peralatan kliniknya Dr. Ibnu Sutowo memang terbatas. Jadi terpaksa tangannya digergaji, dipotong tanpa bius. Kalau kita baca dari biografinya Pak Ibnu, Pak Ibnu mengatakan saya tidak tahu bagaimana rasa sakitnya Pak Bambang ini, karena dia potong dengan cuka parah untuk mengurangi sakitnya. Maka itu setelah selesai tetap memimpin gerilya dengan tangan satu, karena tangan satu itu bahasa Sangsekertanya hasta murca. Hasta ya. Hasta itu tangan, murca itu hilang. Jadi hasta murca itu tangan yang hilang. Dan pasukan Bambang Utoyo diberi nama Hasta Murca. Nah sejak itu Bambang Utoyo memimpin pindah-pindah. Akhirnya sebelum KMB ini Konvensi Meja Bundar, di mana Belanda ngaku Indonesia sebagian. Nah, markas komando ada di Nanjungan, di Semah Air Keruh. Tangan sudah satu, cacat. Ya. Kemudian KMB. Ini Belanda mengakui Indonesia, maka tentara mulai menata diri. Dibentuklah kodam-kodam yang dulu disebut dengan Tentara Teritorium, disingkat TT. Tentara Teritorium. TT1 itu Bukit Barisan. Panglima pertamanya Pak Simbolon, dulu komandan Subkos. TT2 panglima pertamanya ayah saya. Jadi ayah saya jadi panglima, dilantik jadi panglima TT2, tangannya sudah putus. Dan Mas Indra, bagaimana kita kemudian mendekatkan gitu ya kisah perjuangan Pak Bambang Utoyo dengan anak muda zaman sekarang? Bagaimana bisa didekatkan sehingga anak-anak muda zaman sekarang tuh tahu bahwa
pada masa lalu yang namanya Sumatera Selatan, Indonesia ini pernah ada loh hidup seorang tokoh tentara yang perjuangannya luar biasa. Yang anak-anak muda zaman sekarang mesti tahu, Indonesia merdeka itu tidak seperti terus merdeka. Memang diproklamirkan mereka tanggal 17 Agustus tahun 45. Tapi Belanda tetap mau kuasa. Sehingga terus ada agresi militer pertama. Itu cara Belanda untuk menguasai Indonesia. Tadinya kan mendompleng sekutu. Sekutunya pergi, tetap Belanda ada di sini. Maka terjadilah perlawanan oleh anak-anak muda zaman itu. Anak-anak muda zaman itu Anak muda. Ayah saya tahun 45 itu baru umur 25 tahun. 25 tahun. Dan Dan sudah jadi belum- komandan divisi. Komandan divisi dan Kolonel, belum nikah ya? Hah? Belum nikah. Belum nikah. Kolonel Bambang Utoy. Jadi saya tanya sama saya, Bapak ini pangkatnya apa? Ya waktu jadi tentara sudah langsung kolonel. Ya kayak Naga Bonar itu loh, film Naga Bonar itu. Main tancap. Nah anak buahnya yang disusun sama dia. Jadi taruh aja pangkatnya, kamu prajurit, kamu sersan, kamu vandrik, kamu pembantu letnan. Itu semua ditentukan oleh si komandan aja. Jadi masih sangat sederhana sekali. Nah yang mesti diingat itu, selama 5 tahun anak muda Indonesia melawan. Memang motornya tentara, tetapi seluruh bangsa, anak muda bangsa Indonesia melawan Belanda. Sehingga terjadi banyak perang-perang di daerah. Di Medan itu ada namanya perang Medan Area, di Palembang perang 55 malam, apalagi di Surabaya, yang Bung Tomo dan kawan-kawan itu. Ada perang Ambarawa, ya. Itu terkena perang-perang terkenal semua. Nah itu yang kita mesti catat, bahwa ternyata mempertahankan kemerdekaan itu 5 tahun. Adanya perlawanan itulah yang menyebabkan akhirnya Belanda mengakui setengah. Tidak mengakui seluruhnya, mengakui setengah, mengakui Indonesia sebagai dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, masih dipecah-pecah. Dan itu tidak berhenti loh. Setelah kita ada RIS, tetap ada godaan, dan itu banyak pengaruh dari luar negeri. RIS itu Republik Indonesia Serikat, ya. Belum jadi NKRI. Belum jadi NKRI. Nah ada Darul Islam, ya, DI, TI, yang dan Darul Islam. Lalu ada pemberontakan PRRI Permesta. Kalau PRRI Permesta ini dapat dikatakan pemberontakan setengah hati. Ya. Ini tentara semua yang kumpul di sini sebetulnya, sama beberapa pimpinan PSI, Partai Serikat Islam, termasuk Pak bapaknya presiden kita sekarang, iya, Pak Pak Sumitro, ya segala macam. Kalau saya bilang itu setengah hati karena mereka melihat ada ketidakadilan antara pusat dan daerah. Jadi sampai dengan tahun 58 baru ini pemberontakan bisa diselesaikan oleh TNI. Artinya yang kita anak-anak muda ini harus sadar bahwa ketika kita sudah merdeka, gangguan itu ada 5 tahun oleh Belanda dan mungkin sekitar 7 tahun 8 tahun oleh bangsa kita sendiri. Pecah oleh bangsa kita sendiri. Oke, Mas Indra, kalau Mas Indra ngelihat situasi Indonesia saat ini, gitu ya, yang boleh dibilang lagi tengah bergejolak ya, politik, ekonomi dan segala macam. Apa yang Mas Indra mau sampaikan kepada anak muda nih? Emang kita ini beda ya, beda sekali. Anak muda zaman sekarang kan semua lihat gadget. Iya. Semua peristiwa dimanapun dalam detik berikutnya sudah ketahuan. Sudah ada. Sepertinya perjuangan dulu itu sudah tidak diikuti lagi karena anak muda sekarang lebih lihat peristiwa-peristiwa yang kekinian ini. Betul. Ya, apa yang terjadi? Nah, ada maling lah, ada peristiwa. Pokoknya tidak ada yang tentang cerita tentang perjuangan itu hampir tidak ada. Ini saya nggak tahu ini yang salah siapa ya. Tapi mungkin pemerintah harus merubah ini konsep tentang sejarah, ya. Bahwa pengetahuan sejarah ini perlu anak muda Indonesia tahu, karena negara sudah maju seperti ini kan melalui para perjuangan yang begitu susah dan sulit. Betul. Nah, dan ada yang hilang. Kalau saya dengar cerita ayah saya, mereka tidak pernah pikirkan imbalan. Yang penting itu Indonesia merdeka. Kalau perang sama Belanda,
pasti dikata kita tuh kalah. Tapi semangat waktu itu yang mengalahkan Belanda, sehingga Belanda akhirnya nyerah. Nah ini tidak disadari lagi anak-anak muda sekarang. Lalu anak muda sekarang lihat, loh kok politik pemerintahan ini banyak yang tidak benar, korup. Nah ini yang mereka lawan. Ya. Nah sebetulnya memang saya nggak tahu salah siapa, karena pelaku politik, pelaku pemerintahan ini banyak sekali yang ingkar pada sumpahnya. Ingkar pada sumpahnya. Ya sumpahnya kan berat sekali. Betul. Ternyata sekarang contoh nggak usah jauh-jauh, program yang mutakhir, program terbaik, katanya terbaik, apa BGN, MBG, terbuka korupsi besar-besar. Dan ini bisa menjalar kemana-mana. Nah ini yang saya agak apa namanya, kan contoh-contoh ini mestinya kalau yang mereka bersumpah itu mestinya lihat yang waktu perjuangan yang lalu gimana. Sekarang dan anak muda sekarang lihat itu. Jadi saya khawatir sekali. Saya khawatir. Oke. Sementara dunia ini terus maju, terus bergejolak, ditambah geopolitik kayak gini gitu ya, yang sedang semrawut boleh dibilang. Pesan apa yang Mas Indra mau sampaikan kepada masyarakat, mengingat nilai-nilai perjuangan Pak Bambang Utoyo itu kan harus diwariskan, dan anak-anak Pak Bambang Utoyo juga sudah menjadi contoh gitu ya di masyarakat dengan menjadi kalau boleh dibilang orang-orang atau figur-figur yang dapat dibanggakan karena tidak menyeleweng dari perjuangan ayahnya. Agak sulit. Mengapa? Karena saya hidup kan dengarkan cerita bapak saya. Saya mengikutin sampai dengan masuk politik, mengikutin kejadian-kejadian yang lalu. Salah satu bagian yang penting menurut saya adalah berdirinya bangsa ini oleh cuma 84 orang tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung di Badan Persyaratan Usaha Kemerdekaan BPUPKI itu yang menyusun bagaimana Indonesia ke depan. Ya. Dari situ disusun oleh Bung Karno dan kawan-kawan dasar Indonesia merdeka. Dipilihlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk republik, yang demokrasi, bukan monarki, bukan republik Islam, tapi republik yang namanya negara. Dan disusun atas dasar namanya Undang-Undang Dasar 45. Di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu ada Pancasila. Jadi berdirinya negara Indonesia dibatasi dengan 5 sila yang ada di bagian terakhir pembukaan Undang-Undang 45. Tahun 2002 kita sendiri yang memutuskan merubah undang-undang, mengamandemen Undang-Undang 45. Batang tubuh yang sesuai dengan pembukaan itu hilang. Pengaruh luar negeri begitu besarnya, geopolitik udah berubah, geostrategi berubah, geoekonomi berubah, begitu. Maka masuklah paham liberalisme, individualisme yang demokrasi Indonesia jadi tidak jelas. Sampai hari ini terjadi kebebasan yang berlebihan sampai semua bisa berpendapat ya Mas, dan berlaku semaunya. Jadi begini. Lalu yang dilihat oleh anak-anak muda sekarang adalah pemimpin-pemimpin yang korup, yang mereka paling tidak suka itu. Betul. Nah, jadi kalau saya tuh masih mau mencoba kepada anak saya, ini belajari ini berdirinya Indonesia ini. Ini dasar kita berkumpul ini. Yang kalau Pancasila itu kita peras kata Bung Karno, gotong royong. Sekarang tidak ada lagi gotong royong itu. Nggak ada. Pikirkan diri sendiri semua. Mas, ini mungkin sebagai closing statement ya. Bahwa gotong royong saat ini sudah nggak ada. Silakan Mas untuk memberikan closing statement dari perbincangan kita hari ini. Para pendiri bangsa, founding fathers itu melihat bahwa Indonesia berdiri ini paling utama itu namanya musyawarah mufakat. Jadi segala sesuatu diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Tapi sekarang tidak ada lagi musyawarah mufakat. Yang ada siapa yang kaya, siapa yang kuat itu yang menang. Itu keluar sekali dari ide berdirinya bangsa ini. Jadi saya cuma mau ingatkan pada anak-anak muda zaman sekarang, kita ini terbentuk atas dasar musyawarah mufakat
yang kalau diperes lagi namanya gotong royong. Hidup sama-sama, susah sama-sama, senang sama-sama. Tapi yang terjadi sekarang kan tidak. Jadi saya cuma ingatkan anak-anak muda, ayo kita kembali kepada inti berdirinya bangsa ini, di mana yang nyusun itu para founding fathers yang banyak sekali orangnya, dipimpin oleh Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Indra untuk pencerahannya, mengingatkan kaum muda untuk terus memperjuangkan Indonesia, boleh dibilang seperti itu. Mudah-mudahan nilai-nilai perjuangan Jenderal Bambang Utoyo dan bisa kita usulkan sebagai pahlawan nasional. Ya, kami terima kasih sekali. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Selatan mengusulkan ASM untuk menjadi pahlawan nasional. Ya, kami gembira dan bangga. Oke. Ya, mudah-mudahan pemerintah menerimanya. Oke, baik, karena sangat luhur dan mulia. Ya. Terima kasih banyak Mas Indra, dan terima kasih juga para pemirsa semua TVRI Sumatera Selatan. Kita ketemu pada acara berikutnya, podcast TVRI Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.